大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 106-110 Ling Chen menjadi dingin saat dia memutar matanya. Mengapa kamu hanya tahu cara memusnahkan keluarga mereka? Selain membunuh, dapatkah kamu memikirkan hal lain? Ling Jian memberikan, dingin dan memarahi. Keluarga Namong berani mengambil inisiatif untuk berurusan dengan kita. Itu artinya mereka pasti lelah hidup. Membunuh 1 juga permusuhan, membunuh 100 masih hidup dan permusuhan kematian. Lalu mengapa kita harus mengasihani mereka? Membunuh mereka semua tanpa meninggalkan masalah adalah cara terbaik. Ling Jian secara pribadi mengalami apa yang baru saja dia katakan. Saat itu, Balai Mawar Darah membunuh keluarganya karena keserakahan tetapi dia berhasil melarikan diri dari mereka. Tapi karena dia sendiri, dia berhasil membasuh Blood Rose Hall dengan darah seorang diri 3 tahun kemudian. Malam itu, Ling Jian membantai ratusan orang sendirian dengan 1 pedang. Perasaan senang itu adalah sesuatu yang masih dia kenang sampai sekarang. Malam itu juga yang menentukan bahwa dia akan menjadi pembunuh yang haus darah dalam hidup ini. Sekarang, pavilion pertama terkenal di seluruh dunia karena fondasinya dibangun sejak malam itu. Membunuh 1 adalah kejahatan tetapi membunuh 10.000 membuat seseorang menjadi pahlawan. Jika seseorang membunuh 9 juta, dia akan menjadi pahlawan para pahlawan. Ling Jian tidak pernah menyukai lagu seumur hidupnya, tetapi setelah mendengar Ling Tian menyanyikan lagu itu, darah Ling Jian mulai mendidih dari liriknya. Selama itu bermanfaat untuk ambisi bangsawan mudanya, lalu bagaimana jika dia harus membunuh 9 juta orang? Sampai sekarang, dia masih ingat hal pertama yang ditanyakan Ling Tian kepadanya ketika dia kembali berlumuran darah balas dendam, apakah kamu tahu apa yang dihancurkan oleh Blood Rose Hall? Saat itu, Ling Jian menggelengkan kepalanya. Dia hanya tahu bahwa dia membunuh sampai dia sangat gembira, tetapi dia tidak pernah memikirkan segala bentuk penalaran. Pada saat itu, Ling Tian berkata, sebagai sebuah geng, Blood Rose Hall tidak melakukan kesalahan apapun. Itu hanya benar bagi sebuah geng untuk melakukan pembunuhan dan pembakaran. Jika mereka tidak membunuh dan melakukan kejahatan, bagaimana mereka bisa disebut geng? Satu-satunya kesalahan yang dibuat Blood Rose Hall adalah kecerobohan mereka. Mereka tidak menghilangkan akar masalahnya dan membiarkanmu melarikan diri. Lalu kau, bertemu seseorang sepertiku yang mampu merawatmu. Jadi, si raksasa Blood Rose Hall dihancurkan oleh 1 kesalahan itu. Geng mereka hancur dan orang-orang dibantai. Ling Jian, Anda harus ingat, Anda harus kejam terhadap musuh Anda, menghilangkan semua akar dalam prosesnya. Baik itu pria, wanita, tua atau muda, Anda harus memandang mereka semua secara setara dan tidak boleh melepaskan siapapun. Anda harus tahu, 1 percikan api dapat menyalakan api. Karena Anda telah memutuskan untuk melawan mereka, mereka adalah musuh Anda. Apa itu musuh? Musuh adalah orang yang akan membunuh kita jika kita tidak hati-hati. Menghadapi musuhmu, tidak ada yang namanya belas kasihan. Aturan dunia pugilistik dan yang disebut moral tidak berharga di depan kebencian. Anda tidak boleh meninggalkan kemungkinan masalah di masa depan. Anda lebih suka menjadi individu yang tidak berperasaan daripada membiarkan musuh Anda tumbuh sebelum Anda. Apakah Anda ingin Blood Rose Hall meminta seseorang seperti Anda datang untuk membalas dendam bertahun-tahun kemudian? Sementara 7 tahun telah berlalu, kata-kata yang diucapkan oleh Ling Tian saat itu masih bergema di telinga Ling Jian. Ling Jian tidak akan pernah membiarkan siapapun menabur benih balas dendam seperti itu. Jika dia bisa bertemu dengan bangsawan muda, mengapa orang lain tidak bisa bertemu dengan yang serupa? Dunia adalah tempat yang sangat besar, siapa yang tahu berapa banyak orang seperti bangsawan muda yang ada di dunia. Hanya dengan membunuh semua orang dengan bersih dan memastikan tidak ada jalan keluar, seseorang dapat melindungi hal-hal yang disayanginya. Selesaikan, sekali dan untuk selamanya. Selama ini, tindakan Ling Jian telah dipengaruhi oleh pernyataan yang dikatakan oleh Ling Tian ini dan itu sudah mengakar dalam dirinya. Kejam dan tanpa ampun sudah menjadi standar di hati Ling Jian. Ling Tian tertawa dan berkata, keluarga Namong ini, karena mereka telah berpikir untuk menyentuh kita, mereka pasti menderita karena pembalasan kita. Tapi, dengan cara dunia saat ini,
kita pasti tidak dapat melakukan tindakan besar. Sekarang, arus bawah di benua sudah melonjak hebat, siap untuk berperang kapan saja. Keluarga Namong adalah salah satu keluarga bangsawan besar di benua itu. Jika kita buru-buru memusnahkan keluarga Namong, kita akan menjadi pemicu perang. Di saat itu, perang akan melanda seluruh benua dan ini bukanlah sesuatu yang kita inginkan. Wajah Ling Jian berubah saat dia berkata, "Bangsawan muda, dengan kekuatan kita sekarang, apakah kita masih harus terus bertahan dalam diam? Jika benua jatuh ke dalam kekacauan, itu akan menjadi waktu terbaik bagi kita untuk menjadi terkenal. Dunia yang kacau akan jadilah dasar bagi ambisi bangsawan muda." Omong kosong, Ling Tian memarahi, bahkan jika benua jatuh ke dalam kekacauan, kita seharusnya tidak menjadi orang yang memicunya. Jika kita mengambil tindakan sekarang, itu sama saja dengan memperingatkan musuh kita dan memperlihatkan kekuatan kita. Apakah kamu tidak mengerti apa itu berarti menyembunyikan diri kita sendiri? Pada saat seperti itu, yang terbaik adalah menggunakan kekacauan untuk keuntungan kita. Kebijakan kita seharusnya adalah menonton pertempuran harimau sementara kita mendapat manfaat dari segala arah. Ketika harimau bertarung, kita, sebagai pemburu, akan jadilah pemenang terakhir. Itu harus menjadi arah untuk menuju. Bodoh. Wajah Ling Jian dan Ling Chen pucat pasi. Ling Tian menghela nafas saat dia melihat ke arah Ling Jian. "Jian, aku punya 3 pertanyaan untukmu, jawab aku." "Tolong bicara, bangsawan muda." Ling Jian membungkuk hormat. Setelah ditegur, hidung pembunuh kelas atas ini sudah dipenuhi keringat. "Pertama, dengan kekuatan kita saat ini, apakah cukup untuk menghancurkan keluarga Namong?" Ling Tian bertanya. "Pasukan kami tegas dan kuat, setiap prajurit dari 20.000 pasukan besar kami mampu melawan 10 orang seorang diri. Selain itu, seni bela diri dari 36 prajurit besi darah juga luar biasa dengan masing-masing dari mereka memiliki keterampilan khusus. Selain itu, ada juga Ling Chen, Ling Qi dan yang lainnya dari paviliun pertama. Seni bela diri bangsawan muda juga berada pada level yang sangat dalam, hampir mencapai kesempurnaan. Jika kita ingin menghancurkan keluarga Namong, ada kemungkinan 80% bahwa kita akan berhasil. Selanjutnya, kita memiliki keluarga Ling sebagai pendukung kita. Seperti yang dikatakan Ling Jian sampai di sana, dia melihat ke arah Ling Tian dan menyadari bahwa ada yang salah dengan wajah Ling Tian. Karena itu, dia berhenti berbicara. "Tidak masalah bagiku jika keluarga Namong tersingkir atau tidak. Setidaknya, saya tidak terlalu mengkhawatirkan keluarga Namong. Tapi jika lebih dari separuh kekuatan kita berkurang karena keluarga Namong, kita akan kehilangan kemampuan untuk melindungi diri kita sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kami terima dan harga yang tidak mampu kami bayar. Kedua, tidak ada yang tahu tentang kekuatan penuh pasukan kita. Ini juga alasan kelangsungan hidup kita. Jika semua orang tahu tentang pasukan kita, pemusnahan kita juga sudah dekat. Ketiga, jika kita benar-benar menggabungkan kekuatan kita dengan keluarga Ling, kekuatan gabungan itu akan menjadi variabel besar di dunia dan target semua orang. Keluarga Ling kami tidak akan pernah menjadi bawahan keluarga lain. Dengan demikian, kita tidak hanya akan menarik permusuhan dari semua kekuatan di negara kita, seluruh benua juga akan memperlakukan kita sebagai duri dalam daging mereka dan pasti akan melenyapkan kita. Kemudian, sementara keluarga Ling menjadi kuat, ia akan menerima serangan dari semua sisi. Pada saat itu, hari kehancuran kita sudah dekat. Apa kamu setuju?" Ling Jian juga orang yang cerdas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ling Tian, dia berkeringat dingin saat dia membungkuk setuju. "Selanjutnya, apa pendapatmu tentang Yang Kongkun dari keluarga Yang?" Ling Tian bertanya lagi. "Sementara keluarga Yang itu besar tapi tidak praktis dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Orang tua Yang Kongkun itu juga idiot yang tidak berharga. Setelah dikendalikan di dalam telapak tangan bangsawan muda selama bertahun-tahun, dia tidak menyadarinya sama sekali. Dia hanya orang tua berkabut. Jika bangsawan muda menginginkannya, aku bisa mempersembahkan bangsawan muda dengan kepalanya malam ini." Ling Jian berkata dengan bangga, tanpa sedikitpun memperhatikan Yang Kongkun. "Salah lagi, Yang Kongkun adalah orang tua berkabut. Saya pikir kamu adalah orang berkabut kecil." Ling Tian tersenyum karena marah, orang tua Yang itu memiliki pandangan ke depan dan perencanaan yang hebat. Dia pasti bisa dianggap sebagai lawan yang kuat. Sejak zaman kuno, kaisar akan berselisih dengan menteri yang berkuasa. Jika keluarga kekaisaran kuat,
para menteri akan lemah dan sebaliknya. Namun, keluarga kekaisaran tetaplah penguasa yang sah dan para menteri selalu kalah dalam sejarah. Bahkan jika pengadilan korup dan kacau, keadilan masih ada di hati rakyat. Jika satu kesalahan dibuat, semuanya bisa hilang hanya dalam satu malam. Sementara kaisar saat ini tidak dapat dianggap sebagai yang terbaik, dia masih jelas tentang situasinya dan tahu kapan harus maju atau mundur. Pada saat yang sama, dia juga bertahan dalam diam. Sebelum kekuatannya berkembang ke titik di mana dia bisa menghancurkan kedua keluarga, dia tidak akan melakukan tindakan gegabah dan hanya akan menabur perselisihan antara kedua keluarga. Dia tidak akan membiarkan keluarga tumbuh terlalu cepat dan pasti tidak akan membiarkan kedua keluarga saling bertarung. Jangan sampai fondasi kerajaan Bantalan Langit runtuh terpengaruh. Dia hanya berharap kedua keluarga perlahan-lahan melemahkan satu sama lain. Ketika waktunya tepat, dia kemudian akan memegang keluarga Ling dan Yang di tangannya. Jika Yang Kongkun memiliki temperamen yang sama seperti kakek, dia mungkin akan melakukannya jatuh ke dalam perangkap kaisar. Jika itu masalahnya, baik keluarga Yang maupun Ling sudah lama berada di tangan kaisar. Yang Kongkun adalah pahlawan yang licik. Dengan demikian, di antara tiga kekuatan di kerajaan Bantalan Langit, keluarga yang sebenarnya adalah yang terkuat. Hanya saja dunia tidak mengetahuinya saja. Dia benar-benar berhasil unggul dalam situasi genting seperti itu. Orang ini pasti tidak bisa diremehkan. Jika tidak, kita pasti akan menderita kerugian besar di tangannya. Setelah Ling Jian mendengar analisis Ling Tian, wajahnya berubah dan dia berkeringat. Aku punya pertanyaan ketiga untuk ditanyakan padamu. Ling Tian bertanya untuk ketiga kalinya. Ling Jian pertama kali tertegun sebelum menjawab, "Bangsawan muda, tolong tanyakan. Apa pendapatmu tentang Ling Kong dan putranya?" Kata Ling Tian. Karena itu, Ling Jian berpikir bahwa pasangan ayah dan anak ini munafik, jahat, dan licik. Jika mereka tidak segera disingkirkan, mereka pada akhirnya akan menjadi masalah besar bagi bangsawan muda. Kamu salah lagi, Ling Tian berkata dengan kecewa. Aku salah lagi. Jangan bilang Ling Kong dan putranya sama sekali tidak menonjol. Ling Jian bertanya dengan heran. Bukan itu masalahnya, pasangan ayah dan anak ini menyembunyikan pisau di bawah senyum mereka dan sangat licik. Mampu menyembunyikan segalanya dengan sempurna dari dunia menunjukkan bahwa mereka memang berbakat dengan kemampuan mereka sendiri. Kamu tidak salah tentang ini. Ling Tian tersenyum. Di mata Ling Jian dan Ling Chen, mereka merasa bahwa senyum bangsawan muda itu penuh dengan ejekan saat ini. Mereka mau tidak mau saling memandang, bingung dengan ekspresi bangsawan muda itu. Lalu, mengapa bangsawan muda mengatakan bahwa aku salah? Ling Jian bertanya dengan ragu. Kamu salah tentang orang lain. Orang lain. Ling Jian cuek dan berharap bangsawan muda akan mendidikku. Ling Jian membungkuk ragu. Apakah ada karakter luar biasa lain dalam keluarga Ling selain bangsawan muda? Kamu salah tentang dua orang. Pertama, kepala keluarga Yang Kongkun. Dari percakapan kita sebelumnya, kamu seharusnya sudah tahu bahwa Ling Kong adalah bidak catur yang ditanam keluarga Yang di keluarga Ling. Yang Kongkun sudah memilikinya telah merencanakan ini selama lebih dari 20 tahun. Pada saat itu, Yang Kongkun sudah menyadari bahwa pengaruhnya sendiri terlalu besar tetapi belum memiliki kekuatan untuk merebut tahta. Takut kaisar akan berurusan dengannya, dia mengirim putrinya ke istana sebagai sarana untuk mencari kedamaian dan menunjukkan bahwa dia tidak memiliki niat jahat, memberinya ruang bernapas selama beberapa tahun. Kemudian, dia dengan sengaja membiarkan keluarga Ling kami tumbuh dan membantu kami menjadi pembangkit tenaga listrik yang sebanding dengan keluarga Yang, memungkinkan keseimbangan untuk perlindungan dirinya. Namun, keluarga Ling kami selalu menjadi lawan nomor satu keluarga Yang. Meskipun dia tidak takut pada kita, dia pasti akan menjaga kita, takut kita akan tumbuh ke titik yang tidak bisa dia kendalikan. Karena itu, dia membuat rencana rahasia, Ling Kong. Dia mengubah Ling Kong menjadi yatim piatu untuk mendapatkan belas kasihan dari kakekku, menjadi anak baptis. Rencana Yang Kongkun adalah menjadikan Ling Kong sebagai kepala keluarga baru dari keluarga Ling. Karena dia akan dapat mengendalikan kepala keluarga boneka ini, keluarga Ling akan berada dalam kendali penuhnya untuk menjaga keseimbangan ketiga kekuatan tersebut. Jika orang tua ini benar-benar sukses, dia akan bisa mundur dan maju. Begitu waktunya matang, dia bisa merebut tahta. Ini akan memastikan bahwa keluarga Yang-nya tidak akan diambil alih oleh keluarga kekaisaran dan dia akan selalu memiliki jalan mundur.
Benda tua ini benar-benar memiliki pandangan jauh ke depan dan menyusun rencana yang menakutkan. Kecerdasannya benar-benar patut dipuji. Setelah mendengar Ling Tian membeberkan banyak rencana yang kongkun, Ling Jian dan Ling Chen terkejut. Setelah memikirkan dengan hati-hati tentang banyak hal yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Ling Tian benar-benar masuk akal. Bangsawan muda benar, Ling Jian yakin. Bisakah saya bertanya siapa orang lain itu? Ling Jian bertanya dengan tulus. Orang lain adalah nenek saya. Nenek sudah tua dan cerdas, menjalankan operasi besar keluarga Ling kami selama beberapa dekade. Kebijaksanaan dan kelihayannya luar biasa. Dia sudah melihat rencana Ling Kong sejak lama. Karena itu, dia mengambil inisiatif untuk menjaga Ling Zhen di sisinya. Sementara dia mengatakan bahwa dia mengasuhnya, dia sebenarnya mengawasinya. Itu juga mirip dengan memiliki sandera. Hal yang lebih menakjubkan adalah bahwa nenek dengan sengaja mengungkapkan beberapa berita palsu kepada pencuri kecil. Itu, sehingga menyesatkan semua rencana Ling Kong. Dia telah mempermainkan rubah tua Ling Kong. Cara dia begitu tepat dengan tindakannya membuat orang tercengang. Kelihayan nenek tidak kalah dengan lelaki tua yang itu sama sekali. Kedua orang ini benar-benar orang tua tanpa mengetahui bahwa dia mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, dia segera berhenti di sana. Ling Chen dan Ling Jian sama-sama mempertimbangkan, bergumam sendiri sejenak. Tak lama setelah itu, Ling Jian mengangkat kepalanya dengan kekejaman di matanya. Bangsawan muda, karena kita tidak dapat menyentuh keluarga Namong dan keluarga Yang, mengapa kita tidak menyingkirkan Ling Kong dan putranya? Tentu saja tidak. Ling Tian menolak tanpa ragu, kami telah mengizinkan Ling Kong untuk melakukan apa yang dia inginkan selama bertahun-tahun hanya untuk kesempatan yang baik. Kesempatan akan segera matang dan kami pasti tidak harus memperingatkannya. Saat kami mengambil tindakan, kita harus melakukannya secepat kilat, membersihkan semua kaki tangannya. Terutama semua mata-mata yang ditanam oleh keluarga Yang dan Namong ke dalam keluarga kita, mereka semua harus dibersihkan. Setelah kejadian ini, kita harus memastikan bahwa keluarga Ling adalah benar-benar bersih. Tidak boleh ada seorang pun di keluarga Ling dengan niat jahat. Kita tidak bisa membiarkan siapapun dengan niat jahat masuk ke samping tempat tidur kita. Ling Chen kemudian cemberut dengan sedih, kita tidak bisa menyentuh keluarga Yang, tidak bisa menyentuh keluarga Namong. Kita masih tidak bisa menyentuh Ling Kong sekarang, bangsawan muda, bukankah ini terlalu membuat frustrasi? Hahaha, sejak kapan aku mengatakan bahwa kita tidak bisa menyentuh keluarga Yang dan Namong? Kedua keluarga ini harus disentuh, dan mereka pasti sangat tersentuh. Ling Tian tersenyum. Ling Jian dan Ling Chen sama-sama bingung seolah-olah mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi lagi, bukankah bangsawan muda mengatakan. Ling Tian menghela nafas, dua kepala babi. Maksudku, kita tidak bisa menyentuhnya secara terbuka, aku melakukannya tidak mengatakan bahwa kita tidak dapat melakukannya secara diam-diam. Bagaimana kita bisa melepaskan mereka dengan begitu mudah? Huff. Apakah mereka benar-benar berpikir begitu mudah untuk mengambil keuntungan dariku? Jika mereka ingin memanfaatkanku dan mundur sepenuhnya, itu bukan, tidak semudah itu. Ling Jian dan Ling Chen berseri-seri, tolong terangi kami. Ling Tian menyipitkan matanya dengan seringai menyeramkan, sementara kita tidak bisa bergerak melawan mereka di permukaan, kita harus mengumpulkan minat. Secara kebetulan, bangsawan muda dan rindu keluarga Namong ada di sini di kerajaan Bantalan Langit. Ling Tian berpikir sejenak sebelum menambahkan dengan senyum licik, Ling Jian, jika Namong Le tiba-tiba mati di keluarga Yang dan keluarga Namong menerima berita bahwa keluarga Yang mengetahui rencana mereka yang lain, bagaimana menurutmu, akan terjadi? Mata Ling Jian berbinar saat dia berkata, keluarga Namong akan berpikir bahwa plot mereka sendiri menyebabkan kematian putra mereka. Kedua keluarga pasti akan pecah dalam perselisihan dan bahkan mungkin saling bertarung. Pada saat itu, Ling Tian menjawab, itu benar. Sementara keluarga Namong dan Yang tidak akan berbalik melawan satu sama lain dan langsung bertarung, keluarga Yang akan tetap bertanggung jawab karena tidak melindungi Namong Le dengan baik. Keraguan antara kedua keluarga pasti akan tumbuh. Bahkan jika tumbuh pada tingkat paling lambat, itu masih akan menunda aliansi mereka. Selidiki di mana Namong Le dan Yang Wei berkeliaran akhir-akhir ini. Kemudian, masalah ini akan diserahkan kepada Anda sepenuhnya. Ingatlah untuk melakukannya dengan bersih dan memasang jebakan dengan baik. Pergi dan pikirkan sendiri. Ling Jian tertawa,
Rencana bangsawan muda benar-benar sempurna dan cerdik. Ling Chen, kirim obatnya ke kamar rahasiaku. Setelah menyelidiki obatnya, Ling Tian mengangguk puas. Hanya beberapa bahan lagi yang dibutuhkan. Ling Chen, kirimkan obatnya ke ruang rahasiaku. Setelah menyelidiki obatnya, Ling Tian mengangguk puas. Hanya beberapa bahan lagi yang dibutuhkan. Bangsawan muda, informasinya telah tiba. 3 bersaudara dari keluarga yang telah memesan lantai 3 menara Smoky Tea selama 10 hari berturut-turut. Mereka benar-benar tercela. Ling Chen membelai elang yang patuh saat dia berkata, Oke." Di bawah rak anggur di halaman, Ling Tian berbaring di kursi bambu dan berkata dengan mata terpejam, "Ayo, bantu aku menggosok bahuku." Aku marah dengan kepala babi Ling Jian itu sampai bahuku sakit. Ling Chen terkikik menanggapi, "Bangsawan muda, ini pertama kalinya aku mendengar bahu seseorang sakit karena marah." "Bahu siapa yang sakit?" Suara cerah terdengar dan Yu Bingyan berjalan keluar dari ruangan. Setelah istirahat yang baik, suasana hatinya jelas jauh lebih baik. "Oh, tadi aku bilang ada babi kecil tidur di kamarku. Dia mendengkur sampai pundakku sakit." Ling Tian memandang ke arah Yu Bingyan yang baru saja bangun. Dia sengaja bertindak seperti seorang cabul dan serigala bersiul. "Kamu memiliki sosok yang baik, nak. Ayo, biarkan bangsawan muda ini memelukmu." "Hahaha, menyebalkan." Yu Bingyan menghentakkan kakinya dengan getir. Meskipun wajahnya tidak merah karena penyamarannya, leher dan telinganya berwarna merah cerah, tampak seperti permata akik di bawah matahari. "Sejak kapan aku mendengkur?" "Aku tidak akan mendengkur." Kamu bisa bertanya pada Ling Chen jika kamu tidak percaya padaku." "Kamu mendengkur sampai rak anggur hampir jatuh." Nyatanya, Ling Chen yang mendukungnya. "Apakah aku benar, Ling Chen?" Ling Tian mengedipkan mata pada Ling Chen. Ling Chen sudah tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perutnya saat dia bersandar ke kursi bambu. Dengan sisi tubuhnya yang sakit karena tawa, bagaimana mungkin dia menemukan kekuatan untuk menjawab Ling Tian. Kamu, aku akan menggigitmu sampai mati." Yu Bingyan mengacungkan kukunya dan terjun ke arah Ling Tian. Bahkan sebelum dia sempat menggigitnya, kursi bambu itu tidak bisa lagi menahan ketiga beban mereka. Dengan suara remuk, dia mati karena usia tua dan mereka bertiga jatuh ke lantai. Sementara Ling Tian bisa menghindari Yu Bingyan, dia takut dia akan melukai dirinya sendiri. Namun, dia tidak pernah membayangkan kursi bambu itu begitu lemah, hancur berkeping-keping di saat yang genting. Sambil menghela nafas, Ling Tian menggunakan masing-masing lengannya untuk meraih kedua wanita di depannya saat dia menjadi bantalan daging. Bagaimanapun, seorang pria harus mengambil tanggung jawab. Tetapi tanggung jawab ini akan mengharuskan dia untuk membayar harga pada waktu-waktu tertentu. Bang, dahi Ling Chen dan Yu Bingyan saling bertabrakan dan mereka menjerit. Yu Bingyan menggosok dahinya dan mengeluh, "Saudari Ling Chen, kepalamu sangat keras." Dia kemudian berbalik dan menatap Ling Tian, "Tulangmu melukaiku. Mengapa kamu tidak makan lagi untuk menanam lebih banyak daging?" Ling Tian meringis kesakitan saat dia berkata dengan lemah, "Kalian berdua akan meremukkanku sampai mati dengan berat badanmu. Bokongku yang malang masih memiliki potongan bambu di bawahnya." Ling Chen dan Yu Bingyan berseru bersama, bangkit dari tubuh Ling Tian secepat mungkin. Ling Chen sangat gesit dan bangun dalam sekejap. Adapun Yu Bingyan, dia sedikit lebih lemah dan hanya bisa duduk dengan susah payah setelah menggunakan tubuh Ling Tian sebagai penopang. Setelah itu, Yu Bingyan bisa mendengar suara mendesis. Saat dia berbalik untuk melihat, dia melihat wajah Ling Tian meringis kesakitan dengan wajah penuh keringat. Dia hanya bisa bertanya dengan kaget, "Tian, apakah kamu baik-baik saja? Apakah itu menyakitkan?" Ling Tian menggertakkan giginya dan terus berkata, "Tolong berdiri dengan cepat, aku sudah akan mati, Ibu." Yu Bingyan menjawab dengan cemas saat dia mengerahkan kekuatan dengan kedua kekuatannya untuk mendorong dirinya sendiri. Namun, dia mendengar Ling Tian mendengus karena kedua matanya tampak seolah-olah akan keluar. Hanya pada saat ini Yu Bingyan merasa ada yang salah dengan perasaan di tangannya. Melihat ke bawah, salah satu tangannya berada di tulang rusuk Ling Tian dan yang lainnya di tengah kakinya. Selain itu, sepertinya ada sesuatu aneh. Yu Bingyan duduk di sana dengan linglung sejenak sebelum menyadari apa yang telah dia raih. Dia mengeluarkan jeritan bernada tinggi saat dia dengan cepat mendorong dirinya lagi. Mengikuti teriakan kesakitan dari Ling Tian,
Yu Bingyan menutupi wajahnya yang memerah saat dia melesat ke sebuah ruangan seperti kelinci yang dikejar serigala. Lehernya, yang terlihat dari kerahnya, benar-benar merah cerah. Ling Tian tidak lagi berakting. Bahkan jika dia memiliki Xiantian Inner Qi, bagian paling sensitifnya sebagai seorang pria sama lemahnya dengan pria lainnya. Ini tanpa kecuali. Selanjutnya, Ling Tian masih pria yang sangat normal. Ketika kedua wanita itu menekan dia, Ling Tian sudah merasa tidak nyaman dan tidak bisa mengendalikan reaksinya. Itu adalah reaksi normal, dan juga reaksi besar. Ketika reaksi ini besar sampai titik tertentu, Yu Bingyan telah menggunakan reaksi itu sebagai pendukungnya, menekannya dengan keras. Itu seperti tiang logam yang kokoh menerima dampak yang kuat. Ling Tian merasakan tubuhnya bergetar saat dia hampir pingsan di tempat. Seluruh tubuhnya mulai gemetar saat keringat dingin memenuhi wajahnya. Untuk pertama kalinya, Ling Tian membungkuk lemah saat dia berdiri seperti udang meringkuk dengan wajah gemetar. Sejak dia datang ke dunia ini adalah pertama kalinya dia mengalami cedera serius. Selain itu, tepat sebelum dia pergi, Ling Tian menghela nafas panjang dan ingin menangis. Tampaknya dia membutuhkan setidaknya 3 hari untuk pulih sepenuhnya. Ada harga besar yang harus dibayar untuk tanggung jawab. Wajah Ling Chen juga merah padam dan matanya berputar-putar, tidak berani menatap mata Ling Tian. Dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangannya saat dia memainkan jari-jarinya dengan cemas. Meskipun dia benar-benar ingin menjaga Ling Tian, Ling Chen tidak memilikinya. Tanpa pengalaman, dia hanya bisa menonton di samping dengan cemas. Dengan sekejap, Sue Leng, yang berada dalam bayang-bayang, muncul di depan Ling Tian, Xing. Sebuah pedang panjang ditarik keluar dari sarungnya dan diarahkan ke leher Ling Tian, membuatnya merinding karena energi yang terpancar dari pedang itu. Dengan ekspresi marah dan dingin, Sue Leng memarahi, "Bicaralah. Apa yang kamu lakukan pada putri kecil itu?" Takut putri kecil itu akan menyalahkannya karena terlalu dekat dan memengaruhi suasana hatinya. Bersama dengan fakta bahwa putri kecil itu sedang tidur, Sue Leng menyembunyikan dirinya di tempat yang sedikit lebih jauh. Tapi saat Sue Leng mendengar jeritan bernada tinggi darinya, dia ketakutan sampai jantungnya berhenti berdetak sesaat. Dia tidak bisa diganggu untuk menyembunyikan dirinya dan berlari mendekat. Ling Tian mengerutkan kening dengan punggung bungkuk, dengan salah satu tangannya menggosok selangkangannya dengan lembut dengan wajah yang menyedihkan. Setelah mendengar kata-kata kasar Sue Leng, dia tidak bisa menahan perasaan marah. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bergerak saat ini, dia pasti akan marah. F***K. Apa yang bisa saya lakukan untuk putri kecil Anda? Pergi dan tanyakan apa yang putri kecil Anda lakukan kepada saya. Saya juga menang, sudah lama tidak bisa melakukan apa-apa. Saat Sue Leng melihat Ling Tian menggosok selangkangannya dengan wajah tertekan, dia langsung tahu bahwa Ling Tian terluka di titik sensitif itu. Pada saat itu, dia dipenuhi dengan keinginan untuk tertawa dan marah pada saat yang sama. Jika kamu tidak mencoba melakukan sesuatu pada putri kecil itu, bagaimana kamu akan terluka di sana? Saat dia mengatakan itu, dia langsung menyesal. Tidak peduli kebenaran pernyataan itu, reputasi putri kecil akan sangat terpengaruh jika hal ini disebarluaskan. Kata-katanya ini seharusnya tidak diucapkan. Ling Tian perlahan menegakkan punggungnya saat dia tertatih perlahan di depan Sue Leng dan berbisik ke telinganya. Belum lagi fakta bahwa aku tidak melakukan apa-apa, bahkan jika aku ingin melakukan apapun, aku punya banyak kesempatan untuk melakukannya. Dan tidak membiarkan kalian mendengar apapun dalam beberapa hari terakhir. Keledai bodoh, enyahlah. Dia mendorong pedang Sue Leng menjauh dan mendorong Sue Leng ke samping. Sue Leng tercengang saat dia berpikir, dia memarahiku. Dia benar-benar memarahiku. Betapa beraninya dia. Sejak Sue Leng mulai berlatih seni bela diri, bahkan Yu Menlou tidak pernah memarahinya sebelumnya. Sekarang, seorang anak nakal benar-benar memarahinya dengan sangat sombong. Pada saat itu, dia sangat marah dan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Dia tidak menyadari bahwa Ling Tian telah mendorongnya ke samping, saat kemarahan muncul di hatinya. Beberapa saat kemudian, Sue Leng meraung, "Ling Tian, kamu dan tanda pagar Akeong pangkat tanda pagar asteris berani memarahiku. Ayah ini pasti akan memberimu pelajaran." Saat dia melihat sekeliling, dia menyadari bahwa selain bambu yang patah kursi, seluruh halaman kosong. Bahkan Ling Chen, yang berdiri di sana sebelumnya, sudah menghilang. Sue Leng kemudian berpikir lagi, tampaknya orang ini benar-benar terluka parah. Setidaknya,
Putri kecil itu akan aman dalam waktu singkat. Lari. Dia tidak bisa membantu tetapi bertekad untuk mengirim putri kecil itu kembali ke keluarga Yu. Celana sutra Ling Tian ini merupakan ancaman yang terlalu besar bagi putri kecil. Orang macam apa dia, melakukan kontak seperti itu dengan si kecil putri hanya dalam beberapa hari saja. Di kamar, Ling Tian sedang berbaring di tempat tidur dengan ekspresi pahit. Sepertinya dia benar-benar menerima cedera serius. Bahkan jika dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi, kibatinnya tidak berguna sekarang. Yu Bingyan dan Ling Chen memandang ke arahnya saat bahu mereka sedikit bergetar sesekali, seolah-olah mereka kesulitan menahan tawa mereka. Suara raungan Sueleng terdengar dan Ling Tian menghela nafas panjang. Kasihan, aku memarahinya 1 jam yang lalu dan dia baru bereaksi sekarang. Dia terlalu sensitif. Hahaha. Mereka berdua tidak bisa lagi menahan tawa mereka saat mendengar apa yang dikatakan Ling Tian. Saat berikutnya, mereka tertawa sampai air mata mulai mengalir saat mereka memegangi sisi perut mereka. Ling Tian kemudian merengek, "Adik perempuan, jika saudara laki-laki ini akan menjadi, kamu harus bertanggung jawab. Kakak ini mengandalkanmu." Setelah menghentikan tawanya dengan susah payah, dia membalasnya dengan tes. Namun, hatinya dipenuhi dengan rasa rindu. Kegelapan malam mereda seperti air, saat waktu semakin mendekati tengah malam. Angin bersiul, menyebabkan debu dan pasir berputar, tersebar di udara seperti kabut atau kabut. Jalan sunyi ini hanya diterangi oleh sinar bulan yang dingin. Tidak jauh di depan, menara Smokitea masih menyala dengan lentera yang menyala, saat suara alat musik yang tidak jelas terdengar dari sana. Ini membuat jalanan semakin tidak ceria, mengikuti suara cegukan mabuk, serta ucapan cadel. Prosesi orang berjalan mendekat berpasangan atau bertiga. Pasukan yang terdiri dari 100 orang berjalan lambat dengan cara yang tidak disiplin, menyebabkan seluruh pasukan tertunda. Setelah memanjakan diri dengan makanan dan anggur yang enak, Namong Le dan saudara-saudara keluarga yang membawa serta penjaga mereka, saat mereka duduk dengan goyah di atas kuda mendiskusikan beberapa topik yang tidak diketahui dalam perjalanan pulang. Sesekali, tawa cabul terdengar dari salah satu dari mereka. Mereka semakin dekat, bahkan semakin dekat. Akhirnya, siluet bagian depan kuda terlihat berderap di jalan yang sepi dan panjang. Siluet melintas seperti hantu. Itu ditembak jatuh dari atap bangunan di samping jalan, tanpa peringatan apapun. Tangan yang memegang pedang panjang bersinar dengan cahaya dingin saat melayang tanpa suara atau peringatan, menusuk ke arah Namong Le yang berada di depan saudara-saudara keluarga Yang. Namong Le yang sibuk asyik, yang masih di tengah diskusi dengan Yang Wei, tiba-tiba menjadi kaku ketika dia merasakan niat membunuh dan buru-buru berbaring di punggung kudanya. Kedua pengawal di belakangnya melompat maju, pedang siap. Penjaga ketiga bahkan melemparkan dirinya ke Namong Le, rela mengorbankan dirinya untuk memblokir pedang untuk Namong Le. Sosok hantu itu tampak melengkung dan berputar di udara, pedangnya berkilat seperti listrik. Itu menembus tulang rusuk pengawal di depan Namong Le, dengan mudah menusuk dengan kejam ke dada Namong Le yang panik. Darah berceceran ke segala arah saat Namong Le menjerit ketakutan. Aliran tipis darah keluar dari dadanya, menyembur setidaknya 3 kaki panjangnya. Tubuhnya tergelincir dari atas kudanya dengan lemah, statusnya tidak diketahui. Penyerang itu dengan tenang mencabut pedangnya, dan dengan 2 suara, dang-dang, membelokkan pedang penyerang yang ditusukkan oleh kedua pengawal itu ke arahnya. Pedang melintas melewati leher para penjaga, dan mereka hanya merasakan hawa dingin di sekitar area itu sebelum keduanya jatuh ke tanah seperti karung pecah, darah hangat menyembur keluar dari leher mereka. Pria bertopeng hitam itu tampak tersenyum dingin saat dia menendang dengan 1 kaki, mengambil kesempatan di mana penjaga yang melindungi Namong Le tidak mengambil pedangnya untuk menendang selangkangannya. Penjaga itu memukul-mukul saat dia terbang di udara, rengekan tertahan keluar dari mulutnya, darah mengalir keluar dari kelima lubang di wajahnya. Bahkan sebelum dia mendarat, dia sudah berhenti bernapas. Dengan tendangan lain dari pria berjubah hitam itu, semua organ dan meridiannya hancur. Kuda itu menerima kejutan, melemparkan kepalanya ke atas dan meringkik. Apa yang bersekongkol di daerah Namong telah membuat takut ketiga yang bersaudara. Dengan sapuan pedangnya, pria berjubah hitam itu kemudian menepis semua senjata yang datang ke arahnya. Mengangkat kaki kanannya, suara pop-pop-pop terdengar saat yang bersaudara ditendang dari kudanya, terbang jauh sebelum menyentuh tanah. Mereka bertiga membentur tanah dengan keras, berteriak kesakitan.
Pengawal keluarga yang secara kolektif menghela nafas lega, dari tangisan yang menyakitkan, orang dapat mendengar bahwa kehidupan tiga tuan muda mereka tidak dalam masalah, melihat betapa bergemanya teriakan mereka. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Namong Le yang berhenti mengeluarkan suara setelah ditusuk sekali. Ratusan penjaga melihat merah saat mereka menyerang pria berjubah hitam itu, seolah-olah mereka kesurupan. Yang terakhir tidak menghindari atau melarikan diri, tubuhnya dengan ringan melayang melewati kerumunan penjaga. Dengan kilatan pedangnya yang gemilang, 4 kepala terpisah dari tubuhnya, melesat ke atas ke langit dan meninggalkan 4 pilar darah menyembur ke tanah. Sebelum kepala mendarat, 6 lainnya mengambil pedang di tenggorokan mereka, tubuh mereka terbentang ke segala arah saat mereka jatuh seperti rumput yang dipotong. Panah darah bisa terlihat terbang di mana-mana. Pria berjubah hitam itu bergerak tanpa henti, seperti harimau yang ditempatkan di antara kawanan domba. Dari awal hingga sekarang, pria berjubah hitam itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tapi, dia sudah menuai kehidupan 10 orang, seperti bagaimana seseorang memotong sayuran dan buah-buahan mereka. Berbagai penjaga semuanya merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Pria berjubah hitam itu seperti setan. Dia tidak memiliki keraguan apapun dalam membunuh orang. Begitu pedangnya muncul, setidaknya 1 nyawa akan dimusnahkan. Ini seperti arti, 1 serangan, 1 pembunuhan, tidak ada jalan tengah. Dalam sekejap mata, mayat berserakan di sekitar pria berjubah hitam itu, saat rasa takut muncul di antara para penjaga. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kematian begitu dekat dengan mereka. Keluarga Namong memiliki beberapa penjaga yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk bergegas ke zona pembunuhan. Dalam sekejap, 3 dari mereka jatuh ke pedang pria berjubah hitam itu, tetapi salah satu dari mereka berhasil meraih Namong Le yang tidak sadarkan diri ke satu sisi. Memeriksa tanda-tanda vitalnya, nafas yang sangat lemah dapat ditemukan berasal darinya, seolah-olah dia bisa mati kapan saja. Penjaga itu tidak bisa tidak merasa panik, meskipun dia sangat senang dengan berita yang tidak terduga ini. Dia berteriak, "Tuan muda belum mati. Cepat dan blokir jalannya, saya akan menyelamatkan tuan muda dulu." 70 hingga 80 orang lainnya terbagi menjadi 2, 1 bagian menjaga dan mengawal 3 saudara yang serta Namong Le, dan sisanya mengerumuni pria berjubah hitam itu seolah-olah mereka tidak ingin hidup lebih lama lagi. Mata pria berjubah hitam itu mengeluarkan sedikit ejekan. Dengan suara ringan yang keluar dari mulutnya, tubuhnya melayang, seperti kupu-kupu di antara manusia, dan pedangnya tiba-tiba menembakkan ribuan sinar yang sangat dingin. Dengan jungkir balik lainnya, 10 pria yang paling dekat dengannya mulai berdarah saat mundur. Mereka semua memiliki luka kecil yang serupa di leher dan kehabisan waktu, kembali ke kegelapan bahkan sebelum mereka sempat meratap. Pengawal yang tersisa tahu bahwa mereka tidak memiliki jalan untuk bertahan hidup. Sesosok raksasa tertentu, setelah menyadari bahwa dia tidak akan keluar hidup-hidup, mengangkat pedangnya dan menyerang dengan ganas ke arah pria berjubah hitam itu. Dia mengumpulkan sisa kekuatannya, memeluk pria berjubah hitam itu dengan pelukan beruang saat tenggorokannya ditusuk. Jika dia berhasil, para penjaga di sekitarnya akan dapat meretas pria berjubah hitam itu menjadi berkeping-keping. Mata pria berjubah hitam itu tetap tanpa ekspresi dan dingin. Dengan suara, sua-sua, kedua lengan pria besar itu terpotong. Pada saat yang sama, sebuah kaki mendarat tepat di perutnya, menyebabkan kelas berat itu terangkat dari tanah. Pria besar itu kemudian bertabrakan dengan semua orang di belakangnya. Pada saat itu, para penjaga di belakang tidak dapat menarik kembali pedang mereka tepat waktu, menyebabkan 3 atau 4 dari mereka terkubur jauh ke dalam dirinya. Pria besar itu kemudian menabrak mereka yang di belakang, meremasnya seperti kue dadar. Bahkan sebelum mereka bisa bangkit kembali, rasa dingin menusuk leher mereka dan mereka tidak bisa lagi merasakan apa-apa. Pedang di tangan pria berjubah hitam itu menjadi semakin cepat. Menghadapi pengepungan seperti gelombang pasang dari segala arah, dia tampak seperti batu besar yang bertahan dari pelapukan 1000 tahun, berdiri dengan stabil tanpa bergerak. Sinar demi sinar cahaya pedang melintas, hanya menyisakan mayat hangat di belakangnya. Jalanan yang dingin dan gelap berubah menjadi neraka dalam waktu singkat ini. Adapun pria berjubah hitam, dia adalah malaikat maut yang memimpin neraka ini. Setelah 1 putaran pembunuhan, tidak banyak penjaga yang tersisa. Di sisi lain, kelompok yang bertugas mengawal Namong Le serta ketiga saudara yang bahkan belum meninggalkan jalanan. Dari sini, orang bisa melihat betapa kejamnya pria berjubah hitam itu,
membunuh dengan kecepatan seperti itu. Wajah semua yang hadir menjadi pucat karena panik dan tidak ada yang berani menoleh ke belakang untuk menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Semua yang hadir hanya merasakan kulit kepala mereka mati rasa dan kaki mereka melunak. Dengan peluit, pedang pria berjubah hitam itu berputar lagi di sekitar tubuhnya dan 8 orang lagi jatuh di bawah pedangnya. Anggota tubuh tanpa pemilik terbang kemana-mana dan bagian tubuh yang hancur berserakan di tanah. 10 penjaga terakhir semua tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dan mengungkapkan ekspresi putus asa di mata mereka. Mereka semua bergegas maju, berharap menggunakan metode mengorbankan diri untuk menjatuhkan pria berjubah hitam itu. Namun, pria berjubah hitam itu hanya melompat, pedangnya mengeluarkan percikan cahaya keperakan di sekelilingnya, sebelum meminjam kekuatan untuk melompat ke langit. Di udara, dia berjungkir balik dan mendorong dirinya ke langit menuju kelompok yang melarikan diri seperti meteor. Di belakangnya, ke-11 pengawal berdiri terpaku saat tenggorokan mereka mengeluarkan suara gemericik yang aneh. Perlahan, pedang di tangan mereka berdentang di tanah saat mereka semua jatuh ke belakang, secara bersamaan menembakkan panah darah dari celah tenggorokan mereka. Dari awal sampai sekarang, 67 penjaga yang mengepung jubah hitam telah gugur dalam pertempuran, darah segar mewarnai pemandangan itu, tanpa seorang pun yang masih hidup. Kecepatan seperti itu, niat membunuh seperti itu. Niat membunuh melonjak hingga malam, tirani melampaui kata-kata. Sosok pria berjubah hitam itu naik turun, saat dia menggunakan kecepatan tercepat untuk mengejar kelompok yang melarikan diri. Pada titik ini, orang terakhir dalam barisan penjaga tiba-tiba menghentikan langkahnya, berteriak saat dia mengangkat pedangnya dan menebas dengan tebasan di atas kepala. Angin dipotong oleh bilahnya, sebuah sinyal kekuatan di baliknya. Pria berjubah hitam, yang kecepatan melonjaknya secara bertahap menurun karena kurangnya kekuatan eksternal untuk mendukung, tiba-tiba menukik ke bawah dan menyilangkan pedangnya dengan bilah penjaga, seperti komet yang jatuh ke bumi. Menggunakan dukungan yang baru ditemukan ini, pria berjubah hitam itu melompati pria itu, menginjak kepalanya dan menggunakannya sebagai papan luncur. Dengan suara, "Pak," kepala penjaga itu tiba-tiba pecah, mirip dengan palu seberat 8 kg yang dihancurkan di atas semangka. Darah dan materi otak berserakan di area itu. Tanpa melihat, pria berjubah hitam itu tiba-tiba mendarat. Tempat dia mendarat berada di belakang 3 bersaudara dari keluarga Yang dan di depan penjaga yang menjaga Namong Le. Dia memandang orang-orang di depannya dengan dingin, tanpa sedikit pun emosi yang merembes keluar, seolah-olah dia sedang melihat ternak yang siap disembelih. Seorang penjaga kemudian berteriak dengan putus asa, "Tuan Muda Yang, tolong selamatkan Tuan Muda saya. Keluarga Namong akan mengingat kebaikan Anda selamanya." Setelah melihat bagaimana pria berjubah hitam itu seperti dewa pembunuh dan bagaimana dia bisa terbang di udara, Yang Wei sudah ketakutan sampai dia mengompol. Bagaimana dia masih tega mengganggu Namong Le? Tanpa nyawanya sendiri, apa gunanya syukur abadi? Tanpa berbalik, dia melepaskan kedua adiknya dan melarikan diri seperti kelinci yang melihat predator. Beberapa penjaga dari keluarga yang kemudian berpura-pura tidak mendengar permohonan dari penjaga keluarga Namong, mengawal ketiga tuan muda mereka untuk melarikan diri. Lelucon yang luar biasa, pria berjubah hitam itu jelas ada di sini untuk membunuh Namong Le dan kita sudah membuat banyak orang kita mati sia-sia. Sekarang kita dapat mempertahankan hidup kita, mengapa kita pergi dan mencari kematian kita? Bahkan para penjaga yang meninggal sebelumnya semuanya ditarik oleh keluarga Namong Anda. Lebih dari 100 orang masih tidak dapat mengalahkannya. Bukankah sia-sia bagi kami untuk tetap tinggal? Siapa yang tahu permusuhan macam apa yang Anda miliki dengan dewa kematian ini? Anda benar-benar menarik musuhmu jauh-jauh ke sini. Penjaga yang tersisa dari keluarga Namong kemudian mengepung Namong Le yang tidak sadarkan diri, menatap pria berpakaian hitam itu seperti segerombolan domba yang menunggu untuk disembelih. Pria berjubah hitam itu kemudian menatap orang-orang dari keluarga yang dengan senyum main-main. Kemudian, dia berbalik dan mengarahkan pedangnya ke tanah. Darah segar mulai menetes dari ujung pedang dengan suara seperti rintik hujan. Namun, rasanya seperti pukulan genderang dewa kematian di masing-masing kepala mereka. Luar biasa, hari ini adalah hari yang luar biasa. Hahaha, pria berjubah hitam itu tertawa riang. Mengangkat pedangnya, dia melihat noda darah di pedang dan berkata dengan menyesal, "Kudengar senjata asli tidak akan melihat darah setelah membunuh seseorang. Tampaknya pedang ini jauh dari sebanding dengan senjata dewa. Bagaimana menurut kalian?" Tanda tanya petik 2.
Seorang penjaga ditekan oleh aura yang dipancarkannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menjawab, bagaimana menurut kita? Pria berjubah hitam itu lalu menghela nafas, jika aku menggunakan pedang ini untuk memenggal kalian semua dan pedang itu masih bisa tetap berkilau, bukankah itu hal yang indah? Seolah-olah dia bergumam tetapi sepertinya dia menanyai orang-orang di depannya. Kata-katanya dipenuhi dengan penyesalan, seolah-olah dia menyesal tidak memiliki senjata yang begitu saleh. Kenapa? Kenapa kamu ingin membunuh kami? Siapa kamu? Seorang penjaga mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Pertanyaanmu ini benar-benar bodoh. Tapi karena kalian tidak akan selamat, tidak masalah jika aku memberitahumu. Haha, orang mati tidak akan bisa membocorkan rahasianya. Aku akan membiarkan kalian mati, dalam damai. Pria berjubah hitam itu sangat sabar. Orang-orang di depannya tidak berbeda dengan semut baginya, mudah dihancurkan dengan lambaian tangannya. Kata-kata yang dia ucapkan mirip dengan pemangsa yang mempermainkan mangsanya. Di hati para penjaga, mereka bisa merasakan niat membunuh yang tak ada habisnya dari pria berjubah hitam itu dan tidak bisa menahan perasaan putus asa. Tetapi dalam keadaan seperti itu di mana mereka merasa bahwa kematian mereka pasti, mereka semua malah menjadi lebih berani. Seorang penjaga kemudian membusungkan dadanya dan berkata, "Tuan, Anda lebih kuat dari kami dan kami tidak merasa bersalah mati di tangan Anda. Saya hanya berharap Anda akan membiarkan kami mati dengan mengetahui kematian. Mengapa Anda ingin membunuh kami?" Tanda tanya. Setelah Anda menjelaskan itu, kami saudara bisa mati dengan tenang. Tentu saja, jika Anda tidak mau atau tidak berani mengatakannya, itu juga terserah Anda. Pria berjubah hitam itu kemudian tertawa terbahak-bahak. Saya tidak mau mengatakannya. Saya tidak berani mengatakannya. Haha, lelucon apa? Apakah kalian pikir Anda akan dapat bertahan? Bahkan jika saya harus mengatakannya sebenarnya, apakah kalian bisa menyebarkannya? Karena kamu tidak takut kami menyebarkannya, mengapa kamu harus menolak? Permintaan terakhir dari orang yang sekarat. Hahaha, pria berjubah hitam itu tertawa lama. Awalnya aku tidak bermaksud mengatakannya, tapi aku tidak bisa menahan godaan. Aku tidak percaya bahwa sebenarnya ada keluarga bodoh seperti keluarga Namong di dunia. Kalian benar-benar membuatku merasa sangat terkejut. Sekelompok idiot, bagaimana kalian menjadi salah satu dari 8 keluarga besar? Sungguh membingungkan bagiku bagaimana keluarga Namong belum hancur. Pria berjubah hitam itu mengejek. Semua penjaga merasakan kemarahan mereka mendidih. Tuan, tidak masalah jika Anda tidak ingin mengatakannya. Mengapa Anda harus mempermalukan kami? Apakah Tuan merasa berhasil mempermalukan lawan yang jauh di bawah level Anda? Pria berjubah hitam itu tersenyum, tidak perlu menggangguku, aku sudah merencanakan untuk mengatakannya. Jangan menggangguku sampai aku tidak ingin mengatakannya. Kesalahan terbesar keluarga Namongmu adalah membuat lamaran pernikahan dengan keluarga yang saya. Hehe, Namong Tianlong itu terlalu naif. Kamu berasal dari keluarga yang... Seru para penjaga ketika mereka menyadari tentang beberapa hal yang tampak aneh. Pantas saja dia tidak membunuh tuan muda dari keluarga yang... Pantas saja dia membiarkan ketiga tuan muda itu kabur. Tidak heran mengapa keluarga yang tidak mau menyelamatkan tuan muda mereka Jadi dia dari keluarga yang... Masalah ini hanyalah skema dari keluarga yang... Tapi mengapa keluarga yang ingin melakukan itu? Bingung. Haha, kepala keluargamu, Namong Tianlong, pasti tahu alasannya. Kalian mengincar keluarga Ling dan ingin memakannya secara diam-diam. Namun, kamu juga berpikir untuk bersekutu dengan keluarga yang jadi akibatnya perselingkuhan akan diselesaikan dengan lebih mudah. Haha, rencana yang bagus. Hehe, bagaimana semuanya bisa berjalan sesuai keinginan Anda sepanjang waktu? Keluarga yang kami juga memiliki ide yang sama. Jika demikian, bagaimana kami bisa mengizinkan Anda menikahi anak muda kami, Nona? Anda masih ingin membiarkan kami membersihkan setelah Anda. Menurut Anda apa keluarga Namong Anda? Sekelompok orang bodoh yang ingin mempermainkan orang lain sebagai monyet. Lelucon apa? Para penjaga kemudian saling menatap saat amarah memenuhi hati mereka. Keluarga yang, sungguh keluarga yang, sangat jahat. Pria berjubah hitam itu kemudian menatap mereka dengan santai. Sekarang semuanya sudah dijelaskan, kalian bisa mengakhiri hidup kalian sendiri. Aku hanya butuh kepala Namong Le. Kemarahan sudah terpampang di wajah mereka, meskipun kami bukan lawanmu. Kami tidak mau menunggu mati tanpa daya. Kami bahkan lebih tidak mau mengakhiri hidup kami sendiri.
Lebih baik kami menyusahkanmu. Tolong. Pria berjubah hitam itu tertawa. Bagus. Kalau begitu, selamat jalan di Yellow Springs Road. Pergi dan temani tuan muda bodohmu. Para penjaga kemudian mengangkat senjata mereka dan menyerang dengan teriakan perang. Seperti embusan angin, pedang pria berpakaian hitam itu menembus dada pria pertama. Setelah menariknya keluar dan mengambil langkah lain, pria berpakaian hitam itu kemudian menjentikkan pergelangan tangannya dan pedang keluar dari dada penjaga terakhir. Dengan nada melankolis, dia bergumam, "Aku tidak akan pernah meninggalkan orang yang selamat. Perintah dari atas tidak dapat dilanggar dan semoga kalian semua selamat dalam perjalanan." Tubuh penjaga terakhir tersandung di tanah tanpa bergerak. Dengan satu tebasan dan tusukan, kepala Namongle sudah tertanam di pedang pria berpakaian hitam itu. Sambil tertawa, tubuhnya melayang di udara dan dia menghilang ke langit malam. Pria berpakaian hitam itu tampak sangat ceroboh, tidak peduli untuk memeriksa apakah ada yang selamat. Atau mungkin, dia terlalu percaya diri. Beberapa saat kemudian, dua erangan lembut terdengar bersamaan, di genangan darah, dua penjaga yang dipenuhi darah di sekujur tubuh mereka secara bertahap membuka mata mereka, sementara pedang pria berpakaian hitam itu menembus dada mereka. Itu tidak menembus jantung mereka, keduanya juga berhasil bertahan hidup. Keributan terdengar dari jauh saat sekelompok pasukan memegang obor api dan mendekati tempat itu dengan cepat. Mereka adalah bala bantuan dari keluarga yang, para penjaga, yang telah sadar kembali, dipenuhi dengan kebencian saat mereka berpikir, kebetulan sekali, tepat ketika semua orang telah mati, kalian datang. Apakah kalian benar-benar menganggap kami bodoh? Dalam kebencian, pikiran mereka yang sebelumnya jernih menjadi kacau.